recovery. Jadi seperti yang barang-barang yang laku dijual di industri daur kita lakukan dan itu biasanya kita harapkan 10%-an ya. Jadi biasanya itu botol, karton, halo Bu Mia, bantu karena Bu Mia host di yang lain Bu Mia. Bu Mia, karena Bu Mia host kan bisa memute-kan yang lain. Suara saya bisa terdengar. Siap, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Jadi memang pemanenan material recovery ini sekitar 10%. Alat-alatnya ada serangkaian termasuk konveyor, kemudian di ujungnya ada cacah pilah. Nah, cacah pilah ini mungkin juga ada banyak TPS 3R yang sudah memakai. Mungkin yang terkenal itu kayak Pujobai, punya Resik Plus, punya Magenta, punya Bajatani. Ada banyaklah teknik-teknik di cacah pilah yang memisahkan antara material organik dengan yang anorganik. Nah, ini step pertama di pengolahan. Setelah itu yang organik tentu sudah banyak ahlinya, kayak maggot, mungkin kompos, atau cacing, atau sebagainya. Kami fokus di yang anorganik. Nah, untuk anorganik itu konsepnya kita olah menjadi bahan bangunan yang produk akhirnya itu ada di kayu tiruan dan di Halo, Bumi ya. Halo, iya Pak. Barusan hilang Ya. sudah ada lagi Pak. Silakan Pak. Yes. Ya, slide selanjutnya Bu. Tolong Bu. Di slide selanjutnya ini adalah konsepnya pemilahan. Kenapa kita penting ya part-partnya ya. Jadi karena konsep di pemilahan ini adalah hasil pemilahan harus bisa membiayai proses pemilahan ini mulai dari sampah masuk. Biasanya kalau di beberapa tempat sampah masuk juga ada iurannya ya, iuran dari baik itu swasta maupun di BUMDes atau diretribusi di Pemda itu sudah sendiri ya di angkutannya. Tapi kemudian di pemilahannya itu harus terbiayai dari recovery material yang dihasilkan. Jadi dalam pola ini pemilahan ini kita gunting ini namanya step pertama. Tetap harus ada pemilahan. Akan lebih mudah sebetulnya kalau dari bank sampah atau kalau dari rumah tangga yang memilah, kemudian dikelola sedemikian rupa, sehingga pengangkutannya itu sudah ada anorganik, material recovery, dan residu misalnya. Itu seperti Kota Jogja itu sebetulnya sudah sangat mudah ya. Kalau berhasil melakukan segregasi di depan, itu proses pemilahan ini tidak diperlukan lagi ya. Jadi bisa langsung masuk ke fase berikutnya. Tapi kalau memang itu masih tercampur, tetap harus membutuhkan proses segregasi di pemilahan yang biayanya harus diperhitungkan seimbang dengan hasil material recovery-nya. Ini step pemilahan. Lanjut Bu Mia, slide berikutnya. Nah, setelah di pemilahan kita masuk ke fase persiapan. Yang fase persiapan ini yang kita bahas tentu yang anorganik residu ya. Kalau yang tadi yang organik kan kita sudah anggap di pemilahan itu sudah keluar dari rantai kita, yang material recovery pun sudah keluar dari rantai kita. Jadi tinggal rantainya rantai residu. Biasanya rantai residu itu 30-an sampai 40%. Cukup banyak dan makin hari makin nambah sebetulnya. Sebenarnya organik itu beberapa tempat bisa 60%, tapi ada juga yang 45% organiknya sudah semakin mengecil kalau di wilayah perkotaan. Nah, di jalur persiapan ini, Bapak Ibu semua mungkin harus pahami, ini jalurnya sudah jalur residu ya. Yang organik sudah keluar, material recovery sudah keluar gitu.
Nah, dari sini pada fase persiapan itu kuncinya adalah mengurangi kadar airnya, lalu mengurangi kandungan biomasa. Karena kan segregasinya kalau bukan dari pemilahan dari sumber, itu pasti tercampur. Apalagi kalau biasanya ibu-ibu itu bikin di dapur itu untuk buang potongan sayur, sisa makanan itu dialasi dengan kresek langsung gitu. Itu juga sebetulnya tidak sesuai ya dengan segregasi karena ada plastik di organik. Tapi itulah kenyataannya dengan keadaan seperti itu biasanya kami menemukan kandungan biomasa yang cukup tinggi. Kandungan biomasa ini bukan Pampers ya. Kalau Pampers itu sudah kita anggap sebagai residu. Kandungan biomasa itu misalnya adalah potongan kayu, ranting, daun. Biasanya kita sering ketemukan itu adalah biji buah-buahan, biji mangga, biji rambutan, terus kemudian kulit kelapa dan sebagainya yang sebenarnya dapur, tapi itu masuknya biomasa. Kalau dimasukkan ke kompos itu terlalu lama, kalau dimasukkan ke maggot itu nutrisinya terlalu kecil, biasanya mereka akan berakhir di residu yang sebetulnya bukan residu anorganik, tapi dia biomasa masuknya. Itu kita coba kurangi dengan rotary spinner atau kalau di bahasa pasarnya itu mesin gibrik ya. Itu untuk mengurangi kandungan biomasa. Tentu keluarnya ke kiri, biasanya istilah kita adalah biomasa yang ada plastiknya. Tentu tidak bisa 100% bersih, jadi yang ke kiri itu biomasa yang ada plastiknya, yang ke kanan adalah plastik yang ada biomasanya. Jadi konsep ini perlu dipahami karena kita melakukan segregasinya dengan teknologi tepat guna, bukan sortir manual atau sortir pakai artificial intelligence yang bisa mengenali ini biomasa, ini bukan. Jadi tetap akan ada toleransinya. Nah, syukurnya kalau teknologi yang kita gunakan memang toleransinya cukup tinggi. Jadi tidak masalah kalau ke kiri itu adalah biomasa yang ada plastiknya, bisa masuk RDF, BPJB dengan grade, mungkin grade 3 ya. Grade 3 itu yang kandungan plastik anorganiknya itu sampai dengan 20%, itu masih bisa masuk kalau di yang ke kiri itu. Nah, yang ke kanan itu yang prosesnya kita lanjutkan ke material ya. Lanjut Bu Mia. Terus kemudian prosesnya ada di pencampuran dan pencetakan. Jadi ketika ini harus dipahami bahwa setelah di persiapan tadi kan yang plastik ada biomasanya kita lelehkan. Kita lelehkan itu sebetulnya produknya ada dua. Yang pertama kayu tiruan ya, mungkin teman-teman sudah banyak dengar, misalnya dalam ID atau sumpah sampah, atau teman-teman di Banyumas yang bikin paving gitu kan. Kebetulan juga Banyumas beberapa kali 2 tahun yang lalu juga kita mulainya bersama-sama untuk melakukan riset industrialisasi hilir ini. Tapi karena kita percaya bahwa paving itu bukan satu yang cocok ya untuk dimasuki untuk dari material plastik. Pertama, dia abrasinya tinggi karena gesekannya akan berulang-ulang kalau plastik. Yang kedua, harga jualnya juga nggak akan ngangkat karena lawannya paving plastik itu yang dibutuhkan kuat tekan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kami memang memilih tidak membuat paving. Nah, jadi yang kita buat itu adalah kayu tiruan, balok, papan, itu satu hal tidak diceritakan di sini. Kemudian yang satu lagi adalah yang teknologi yang relatif baru, patennya juga baru masuk bulan ini, itu yang di pembuatan komposit serat plastik dan semen. Jadi prinsipnya sama. Serat plastik di sini itu artinya yang tadi yang plastik ada biomasanya lalu dilelehkan, lelehannya dibuat serat gitu kan. Seratnya itu dengan apa cara mengulitinya dia dengan kayak caranya kayak bikin serbuk kayu lah mungkin sederhananya itu. Terus kemudian dicampur semen, kemudian ditambahkan air di mixer kering, lalu dicetak ya. Kalau produk kita yang Isikon itu yang bejal, ukurannya 10 kali 56 cm, 60 sebetulnya, tapi karena dia interlock, jadi efektifnya cuma 56 cm. Pejal itu Isikon, terus kemudian ada yang batasit itu ada cavity itu lubang ya, lubang di teknik betonnya. Lanjut Bu Mia. Nah, jadi ini fitur produknya. Jadi kalau kita bikin dia pejal ya, campuran semen dengan serat saja,
Karena kadang kalau kita mendesain produk, kita ada menambahkan pasir kadang, menambahkan kapur kadang, tergantung fitur produk yang kita mau gunakan di pabrikasinya rumahpracetak.id. Tapi yang utama biasanya kita campurkan hanya serat dan hanya semen itu. Ini yang di sini hanya serat itu berat jenis. Nih, udah habis. Enam ratus sampai 900 kg per kubik. Jadi itu masuk golongan beton ringan ya. Kalau beton ringan itu standarnya sampai 1,6 ton per kubik. Nah, jadi memang kondisinya masuk ke beton ringan. Terus kemudian resap air itu kalau bata ini kering kemudian dimasukkan ke air, nanti ada diukur penambahan bobotnya. Kalau rambat panas itu satu sisinya ditembak panas, penambahan panasnya di sisi yang kena sumber panas dibandingkan dengan sisi yang tidak kena sumber panas. Itu namanya rambat panas. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya kami ke arah pengolahan sampah itu karena kita yakin bahwa sampah itu satu-satunya bahan baku material yang nggak akan berkurang ya. Pasir, pohon, apalagi batu yang lewat penambangan itu juga mungkin akan jadi masalah dalam 20, 30, 40 tahun mendatang. Dan kita merasa bahwa udah kayaknya memang satu-satunya bahan baku yang sustainable betul-betul berkelanjutan ya justru malah municipal waste ya, sampah kota ya, sampah rumah tangga dan seterusnya. Jadi memang itu dasar utama kita membuat riset dan produk akhir di bahan bangunan ini yang akan dipasarkan oleh rumahpracetak.id. Lanjut, Bu Mia. Nah, ini HPP-nya. Memang tantangannya adalah biaya prosesnya masih relatif tinggi ya. Kita memang jadi nanti ada tekniknya kenapa misalnya semen ya tentu tergantung dengan hasil kuat tekan yang kita tuju ya. Itu antara 300 sampai 500 ribu per kubik ya. Jadi kalau misalnya buat ilustrasi saja, kalau beton berat ya, beton biasa, itu kalau mau mencapai K250 biasanya kita di orang bangunan itu menganggarkan semen kurang lebih sekitar 300 kg ya, 300 kg. Itu kalau harga semen sekarang 1.300 per kilo kan kurang lebih sudah 400-an ribu gitu. Nah, dengan komparasinya relatif sama sebetulnya. Pemakaian base to base semennya sebetulnya relatif sama, yaitu dengan kondisi antara sekitar 300 sampai 400 kilo per kubik semen yang digunakan. Terus tentu tenaga kerja ya, ini menentukan, ini bukan tenaga kerja pembuatan serat, tapi tenaga kerja pembuatan blok batanya, gitu. Baik itu EasyCon maupun baik itu bata shape, itu kan harus pakai moldnya harus dikuas sama minyak dulu, kemudian di prepare, diketar, di staking dan seterusnya. Nah, ini tenaga kerja dalam proses pembuatan biasanya kami hitungannya juga per kubik. Antara 200 sampai 400 tergantung produk yang mana. Kemudian serat plastiknya. Nah, serat plastiknya kalau kami sendiri dapatnya kan gratis ya Bapak Ibu ya, karena memang kita ngolah sampah, ini merupakan produk sisa, tapi prosesnya cukup rumit karena dia harus dipersiapkan dulu, dikurangi kadar airnya, dikurangi kadar biomasanya, kemudian dilelehkan, terus kemudian diseratkan, baru bisa dianggap bahan baku untuk produk ini. Jadi kita hitung itu antara 200 sampai 300 ribu per kubik. Jadi kompositnya itu biaya pejalnya ya, biaya bentuknya kalau kotak itu antara 700 1,2. Sebagai ilustrasi biaya beton itu kalau ready mix juga sama ya, antara 800 sampai 1 juta kalau di Jawa. Mungkin di luar Jawa bisa lebih tinggi. Tapi kalau makanya sebetulnya dalam kami di rumahpracetak.id dalam pemasarannya kita mendesain bentuk dindingnya itu tidak hanya pejal. Kalau EasyCon itu pejal full
rapat gitu kan, semuanya diisi sama material ini. Tapi kalau yang di Batasip kita memang sengaja untuk membuat cavity, rongga gitu supaya HPP-nya tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya Batasip itu dalam 1 meter persegi itu hanya 0,6 kubik ya. Jadi kalau kita bisa dapat 1 juta per kubik realnya hanya 600.000 misalnya seperti itu. Karena memang di teknik desain juga mempengaruhi HPP. Jadi HPP ini kita tidak bisa kunci, tapi kalau misalnya ditanya kompetitifnya gimana dengan material yang umum ya, bata ringan atau sebagainya. Kalau misalnya kami rekanan kita di Rumah Pracetak, kalau kontraktor itu kalau jual bata ringan ya dengan kondisi terplester, siap cat itu di angka 250 sampai 280 ribu rupiah per meter persegi. Kita berusaha mencapai benchmark itu juga Bapak Ibu. Jadi kita juga mencapai benchmark yang sama karena kami juga pabrikan bahan bangunan, jadi tahu kontraktor itu pasang harga berapa, kontraktor perlu margin berapa. Jadi kita pasang harga di RAB itu Batasip itu per blok itu 58.000 per meter persegi isi 2,7 meter. Jadi per meter persegi bahan saja itu sekitar 150.000 lah gampangnya seperti itu. Nah, apakah untung? Ya buat kontraktor harus untung. Dia harus kerjanya lebih mudah, lebih cepat, tapi dia bisa memasang lebih banyak dan marginnya pasti. Itu yang kita tawarkan ke kontraktor, karenanya kita channelnya di rumahpracetak.id, di daurulang.id, fokus untuk di produksi dan akuisisi bahan bakunya. Lanjut, Bu Mia. Jadi kalau kondisi ini memang yang kita sampaikan ke teman-teman kontraktor ya, maupun di rekan akademisi. Kebetulan kita juga masuk di Gedereka bersama ITS, kemudian di Rumah Pracetak itu juga ada D4 teknik bangunan Pracetak di Universitas Jember. Jadi memang ke depan bangunan Pracetak akan kita upayakan bisa menjadi alternatif di industri utama konstruksi, dan salah satu bahan bakunya ada di sampah kota ini. Karenanya memang kita bersurat, kayaknya hampir semua kabupaten kota kita sudah bersurat supaya bisa tidak kita bekerja sama untuk mengolah sampahnya menjadi bahan baku bangunan fabrikasi. Nah, keunggulannya tentu lebih kuat ya. Kalau misalnya lebih kuat itu artinya kuat keras, itu tidak. Kalau keras, lebih keras beton tentu. Tapi ketika dia itu dibutuhkan dalam bentuk yang tipis, dengan adanya penambahan serat itu dia akan lebih lentur sehingga tidak gampang pecah. Ini yang dibutuhkan di fitur dinding. Makanya kalau kita di fitur dinding kita menggunakan serat plastik, tapi kalau di fitur struktur kita tidak menggunakan karena yang dibutuhkan kuat tekan dan baja ya. Tapi kalau di dinding kan tidak dibutuhkan kuat tekan, tapi cepat kepasangan, mudah di finishing, tidak mudah retak dan seterusnya. Fitur dinding cocok ya untuk serat plastik, tapi tidak di struktur. Jadi lebih kuat di sini itu dimaksud dalam hal fitur dinding ya, bukan fitur struktur. Kemudian lebih fleksibel karena dia molded ya, dicetak. Jadi kita ada beberapa desain juga kayak Isikon, kayak Batasip atau mungkin juga Batako biasa. Itu untuk fleksibilitas di desain ketika memasukkan bahan-bahan ini bisa ke dalam beberapa bentuk sesuai keinginan. Termasuk sebenarnya UDIS, termasuk kemudian shading. Kalau Bapak Ibu di bangunan itu biasanya di atas jendela itu kan ada topi-topi ya, itu seperti itu. Termasuk juga plat lantai, itu juga bisa menggunakan serat plastik ini. Dan yang paling penting justru adalah keberlanjutan. Karena satu-satunya bahan yang bisa akan ada terus ya sebetulnya sampah kota seperti ini. Nah, ketika kita bicara proses, tentu mungkin sekarang masih mahal, tapi ketika teknologinya berkembang, skalanya bertambah, itu saya yakin di industri juga pasti akan ada tren penurunan biaya produksi dari serat ini. Jadi itu yang kita sampaikan kepada teman-teman kontraktor bahwa menggunakan bahan ini itu akan membantu mereka memastikan margin dan mempercepat pekerjaannya. Lanjut, Bu Mia. Lanjut, Bu Mia. Jadi yang terakhir ini memang tantangannya ya, yang kita juga sendiri sudah rasakan sejak 3-4 tahun meriset produk-produk ini, sehingga kita tahun ini kita sudah bisa sampai di fase
hilirisasi awal. Jadi memang di produksi itu masalah utamanya adalah kewenangan mengatur sampah itu ada di pemerintah daerah seperti amanat Undang-Undang 18/2008. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung ya. Saya contohkan di Banyumas, kita mengajukan izin membuat TPS swasta juga sangat sulit ya. Jadi TPS itu harus pakai izin bupati, kemudian harus dikelola sama KSM. Nah ini juga regulasi-regulasi yang seperti itu tentu kita tidak berwenang dan tidak di areanya. Karenanya kita cuma bisa berdiskusi, kalau bisa ya kita jalankan, kalau tidak bisa ya kita cari tempat yang bisa menjalankan. Nah kemudian memang biaya pokok produksi itu tergantung skala ya. Kalau misalnya skalanya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube itu ya bikin paving, atau bahkan di Purbalingga saya tahu ada teman yang bikin paving dijual 300.000, 400.000 per meter persegi, lebih karena sebagai souvenir ya, bukan sebagai bahan baku industri. Kalau kami di industri bahan bangunan tidak mungkin produknya kecil. Karena ya tidak bisa dindingnya sebagian A, sebagian B, itu pasti konsumen akan komplain, kontraktor juga kesulitan menjelaskan, teknikalnya juga sangat rumit ya. Jadi memang skala industri itu sangat-sangat penting. Tapi memang skala industri itu tidak bisa juga, misalnya kayak Sari Mukti minta 2.000 ton per hari. Waduh, tetap akan ada masalahnya gitu. Jadi kalau kami tetap akan setia di 10 ton per hari, misalnya 2.000 ton, kemarin kita kirim presentasi juga ke Pemprov Jawa Barat, ya tetap dikalikan 200, itu yang paling ideal. Dan jangan di satu tempat. Itu. Mungkin satu tempat 10, ada yang 20, ada yang 5, ada yang 1. Itu akan mengurangi masalah transport, mengurangi biaya asap juga, karena kita ada pelelehan, juga harus pengendalian asap juga penting. Dan sebagainya. Jadi memang dan resikonya lebih kecil. Jadi ketika satu rusak, satu modul ada masalah, di repair, kita bisa ganti ke modul yang lain tanpa harus menghentikan semua aktivitas industrinya. Jadi memang model kita setia di 10 ton per hari. Kita sudah melakukan beberapa simulasi, tapi belum menemukan yang paling tepat di atas itu gitu, secara biaya dan investasi dan seterusnya, atau di bawah itu karena kebutuhan listriknya cukup tinggi sekitar 54 kVA ya, jadi untuk 10 ton per hari. Jadi ketika di bawah itu kan pengen, Pak bisa nggak pakai satu fase aja, waduh sangat kecil itu, hasilnya tidak seimbang ya, karena jumlah yang kita butuhkan harus sedemikian rupa untuk mencapai skala keekonomian tertentu. Terus juga karena ini sebagian masih dibiayai oleh recovery material. Kalau Bapak Ibu ingat di depan saya cerita bahwa proses pemilahan harus dibiayai dari material recovery, tidak bisa dibiayai dari proses industri yang ini. Makanya sebetulnya pilihannya ada dua, yaitu apakah di depan itu harus betul-betul sampahnya terkendali, ya tidak rebutan dengan pemulung lah, gampangnya seperti itu, atau memang dapatnya sudah segregasi gitu, dapatnya sudah pemisahan. Kalau kasus di PDU Kota Probolinggo, kita serahkan ke teman-teman lokal Kota Probolinggo untuk mengelola di pemilahan. Mereka berusaha keras supaya para pemilah itu cukup terbayar dari hasil pilahan. Ini cukup berat ya. Artinya memang fluktuasi isi sampah kan juga macam-macam, tidak selalu premium gitu kan. Nah itu juga masalah besar juga buat kita dan teman-teman di kota untuk operasional, karena seharusnya cukup, tapi cukupnya itu harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu ada beberapa syarat yang harus sama-sama kita carikan bentuknya. Kemudian di sisi pemasaran juga, ya itu juga ada kendala, meskipun kami kalau di rumahpracetak.id, kalau Bapak Ibu ke websitenya, di sana tidak ada cerita soal sustainabilitas. Karena memang kita merasa bahwa market kita itu tidak menjadikan itu value persepsi yang bagus gitu, bahwa menggunakan bahan daur ulang itu belum dipersepsikan baik oleh masyarakat kita secara umum. Jadi di rumahpracetak.id tidak menceritakan angle dari pengelolaan daur ulang. Hanya daur ulang saja yang melakukan itu, karena kami berkepentingan untuk mengakuisisi, bekerja sama dengan para pengelola sampah, terutama pemerintah-pemerintah daerah, untuk mengelola ini. Jadi kami berkepentingan untuk menceritakan ini nanti jadi bahan bangunan loh. Tapi di sisi bahan bangunan kayak bumi ya, kami bersepakat untuk tidak menceritakan ini dari angle itu, tapi angle-nya kekuatan, fitur, kecepatan, kepastian pasang,
terus kemudian komparasi harga dan seterusnya. Jadi ini yang memang belum jadi benefit lah buat kami, dan tentu Pemda juga sangat terbatas ya bantuan untuk di marketing, dan kami juga tidak istilahnya tidak mengharuskan Pemda karena kami menjanjikan off taker dari produknya, maka kami harus membuat desainnya, kampanye brandingnya sendiri supaya bisa sustain di market. Tapi secara umum kita PD marketnya dapat, karena untuk tipe 36 kita membutuhkan batasip itu sekitar 300-an pieces, itu lebih kurang 1,5 ton sampah residu. Sebetulnya hitung-hitungannya seperti itulah. Dan tipe 36 kita di Jawa dijual di harga lebih kurang 90 juta, mungkin di Bandung lebih ya Bu ya, 95 ya, mungkin di Bandung lebih ya, kalau di Bandung berapa nanti bisa Bumia infokan ya kalau tipe 36 paketnya ya. Mungkin 120-an kayaknya ya Bu, kalau di Bandung atau Jakarta ya. Tapi kalau secara Jawa Tengah itu 95 masih bisa masuk. Jadi memang itu di kendali pemasarannya. Jadi kalau slide selanjutnya itu soal jenis mesin dan sebagainya, mungkin tidak mungkin nanti dibahas sambil jalan. Ya. Halo Bu Mia. Iya Pak, siapa? Bu Mia, kalau tipe 36 di Bandung paketnya dijual kisaran harga berapa Bu Mia? Untuk saat ini yang terakhir itu karena mungkin permintaan spesifikasi dari customernya sendiri ya Pak ya, dari plafon. Jadi mengakibatkan terakhir itu yang kami jual untuk tipe 36 di harga 130-an Pak. Oh iya, iya. Ya itu dalam konteks ini kita mengkomparasi dengan batasip Bu Mia. Jadi kalau harga 130-an itu sebetulnya kalau di sisi market itu di sisi daur ulang ya, itu kalau pakai batasip penggunaannya sekitar 1,5 sampai 2 ton sampah residu Bu Mia. Jadi 300 sampai 350 blok batasip. Jadi komparasinya seperti itu. Dan mungkin untuk memastikan teman-teman yang hadir di sini marketnya ada nggak sih gitu kan? Kalau kita bisa jual harga 120 atau 100 juta kan pasti mau ya Bu ya, karena memang harganya akan sangat terjangkau, dan itu juga salah satunya adalah kontribusi dari desain bahan bangunan yang kita lakukan dengan produk-produk daur ulang IT. Itu Bu Mia, sementara nanti kita lanjut diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, mungkin Bu Mia yang bisa ngatur gimana baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yuris atas paparannya. Sangat-sangat jelas dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru dan siapa tahu menjadi peluang untuk Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menjaga, untuk memanfaatkan. Mungkin kalau dari sisi pemerintah di sini saya lihat ada beberapa peserta yang memang dari pihak pemerintah ya Pak ya, ada yang dari DLHK, ada yang dari pemerintah kabupaten, rata-rata dari DLH ya Pak ya. Betul ya Pak Yuris? Ya, ada banyak juga rekan-rekan dari LSM ya. Itu ada Gerak Nusantara yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya, kita juga ada Zoom di daur ulang pertama ya. Terus ada ya, mungkin kalau ada pertanyaan Bu Mia atau diskusi, atau ada dari Bu Mia dulu atau seperti apa? Iya Pak. Kalau mungkin ada yang ada yang raise hand ya Pak ya? Pak Imam Bengkulu ini pernah ketemu saya di Bantul Bu Mia, di TPS-nya, TPS 3R-nya Panggung Harjo. Iya. Iya. Kita dengarkan Pak Imam. Iya. Siap Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Yuris? Sehat Pak Imam. Menarik sekali Mas, kita bisa ketemu lagi ya, dan ini juga satu nikmat dari Tuhan bisa ketemu, dan ilmu itu harus berbagi, karena yang namanya ilmu itu kalau dibagi terus akan tambah. Di Bengkulu ini, khususnya kota Bengkulu ya, itu sampahnya sudah 300 ton
per hari dan TPA-nya sudah overload. Nah, semenjak tahun 2015 hingga sampai tahun ini telah terbangun TPS 3R, itu ada 10 unit. Itu dibangun oleh PUPR. Nah, yang menjadi masalah dan sayang ya, itu adalah TPS 3R itu nganggur gitu loh. Karena si PUPR itu buat ya dengan anggaran dari pusat, kemudian nanti di tingkat lokal itu dibentuk KPP atau KSM yang sebenarnya belum siap itu loh. Nantinya ini ada bangunan-bangunan yang nganggur itu Mas. Kemarin juga sudah di ini. Nah, kemarin Mas Yoris kan menawarkan kerjasama ya untuk ini menarik sekali kan. Terus makanya ketika Mas Yoris saya baca story ya ini saya mengikuti ini. Mungkin perlu apalagi ya diperjelas lagi terus bentuk kerjasamanya. Terus tadi memang disinggung tentang pemasarannya ya. Ini kan produk baru nih itu kan. Bagaimana mungkin ada kerjasama pemasaran. Mungkin itu Mas Yoris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Imam. Iya, tawarannya masih berlaku kok Pak Imam dan masih juga aku di teman yang lain. Jadi prinsip dasarnya justru karena kami merasa pemasaran buat kami tidak masalah, Pak. Masalah itu terberat sekarang itu justru kami di produksi, Pak. Kita masih ada beberapa proyek yang belum bisa kita iakan karena memang kami produksinya kurang itu. Nah, cuman ya saya pernah sampaikan ke Pak Imam, Pak, itu ngolah sampah itu ada 2 pokok yang harus dibiayai, Pak, investasi dan operasionalnya. Kalau operasionalnya kita pede, Pak, bisa nyelesain. Nah, investasi ini yang kadang-kadang kita minta bantuan, Pak. Ya, pertama kalau kami sendiri pasti tidak mampu ya sendirian. Juga kalau harus dibagi hasilkan dengan rate investor umum ya, taruhlah Indomaret gitu ya. Kami tentu tidak berani, Pak. Itu sangat besar ya kalau rate bagi hasilnya Indomaret gitu. Kita tidak mampulah untuk ngejar rate bagi hasilnya Indomaret. Nah, itu yang kita sampaikan, Pak. Jadi harus cari jalan nih, Pak. Kita siap menjalankan, mengoperasikan, tapi kita perlu bantuan di investasinya. Apakah nanti investasinya dari sebagian dari Pemda, sebagian dari kita, atau sebagian dari Pemda, sebagian swasta, apa swasta yang lain, atau mitra lokal di situ dan seterusnya. Memang mungkin perlu harus didiskusikan detail, Pak, berapa yang ada, bagaimana bisa menjalankan. Tapi yang jelas kalau justru kita janjinya adalah ada sampah, kita dibantu di pengadaan investasinya, untuk marketing dan operasionalnya kita tangani 100% berani, Pak. Kami berharapnya jadi Indomaret juga sih, Pak. Tapi belum berani menawarkan bagi hasil sebesar Indomaret, masalahnya itu, Pak, kalau untuk ke swasta. Jadi mungkin perlu bantuan Pemda juga, karena ini bagaimanapun juga urusan sampah ya, Pak. Betul, Pak, kalau di sisi kami memang urusan bisnis murni, Pak. Hitung-hitungannya uang. Tapi tadi, Pak, karena skala kita belum bisa masif sekali, jadi harga pokoknya belum bisa ditekan dalam, karena memang perlu ada efisiensi. Nah, itu mungkin jembatannya, misalnya Pak Imam di Bengkulu ada TPS 3R, mana yang bisa dipasangi listrik besar, nanti alatnya 1, 2, 3 kami bantu, yang lain minta tolong diadakan, misalnya seperti itu sih, Pak. Nanti operasionalnya bisa kami 100%, tentu dengan mitra lokal, Pak, teman-teman di Bengkulu yang mengoperasikan, tapi standar produksinya, terus kemudian pengirimannya, terus marketingnya kita yang tangani. Mungkin seperti itu, Pak, agak mudah-mudahan bisa lebih menjelaskan, Pak Imam. Siap, sangat jelas. Tinggal action aja. Makasih, Mas. Ya. Lanjut, Dumia. Mungkin ada yang... Ya, terima kasih banyak Pak Imam dari Bengkulu sharingnya, Pak. Mudah-mudahan kita ke depan ada progres yang sama-sama menguntungkan semuanya ya, Pak ya. Selanjutnya ada yang raise hand juga, ada Pak Ade Syam dari Kadin. Silakan Pak Ade. Silakan Pak Ade, ada yang mau disampaikan?
Ya, terima kasih Ibu Mia. Perkenalkan, saya Ade Syam dari Kadin Indonesia, dan juga kami dari IKLM berdasarkan presentasi dari pengolahan. Nah, ini memang cukup menarik. Menurut saya ada potensi, ada prospek untuk pengembangan ke depan. Dan menurut saya dari kalau kita bicara dari hulu ke hilirnya ini harus rapi dulu nih Pak ya. Maksud saya begini, ini kan skalanya kalau saya lihat itu tadi presentasinya 10 ton per hari ya Pak ya. Jadi kalau saya asumsikan itu skala desa ya, karena beberapa pengelolaan pengolahan sampah kota itu kan sudah ratusan ton per hari ya. Seperti tadi Bengkulu kotanya 300 ton per hari. Sementara saya sendiri kemarin awal Januari sedang MOU dengan pemerintah kota Pekanbaru untuk pengolahan sampah 700 ton per hari. Nah, sementara di Jawa, di kota-kota besar itu sudah di atas 1.000 ton per hari. Jadi memang sampah kota ini kan TPA. Nah, TPA yang landfill mining itu lama-lama menumpuk, akhirnya tidak menjadi solusi, akan menjadi masalah, sehingga mulai berpikirlah Pemda-Pemda untuk bagaimana mengurangi sampah di hilir ya, di TPA-nya dengan cara melakukan terobosan pengelolaan sampah di PPST tadi, termasuk kalau dari PO recycle tadi ya. Itu saya melihat kalau skala yang ada tadi disampaikan itu kan menurut saya skala desa ya, satu desa ukurannya gitu ya. Nah, kalau menurut saya kalau tadi bicara investasi, mestinya bisa saja bekerja sama dengan perangkat desa. Artinya dalam konteks misalnya BUMDes, badan usaha milik desa ini kan punya dana, punya investasi, punya anggaran, bisa saja dicoba pilot project di salah satu desa yang memang mereka punya dana investasi dan bisa bekerja sama, karena konsep ini kan daur ulang ya Pak ya. Jadi ada nilai ekonomis yang bisa dijalankan ke depannya, dan juga hitung-hitungannya secara bisnis atau secara ekonomisnya jelas. Nah, ini yang barangkali bisa dicoba dijajaki dengan BUMDes sebagai pilot project. Karena kalau untuk bicara kota ini skalanya udah ratusan ton harusnya gitu, dan bisa saja desa itu kan bagian dari kota. Nanti bahwa di desa-desa itu akan banyak skala-skala material seperti ini, kemudian nanti menjadi solusi juga untuk pemerintah daerah, pemerintah kota atau kabupaten. Nah, itu satu, itu dari sisi hulu ya. Kemudian dari sisi hilirnya mengenai produk ya. Produk ini kan tadi juga saya lihat ada tantangannya ya, tantangan pemasarannya, kemudian tantangan mengenai harga, mengenai HPP dan segala macam. Dan menurut saya lebih penting lagi ini adalah standarisasi Pak, daripada produk itu sendiri, karena ini sudah merupakan komponen bahan bangunan. Ini kan merupakan inovasi teknologi ya. Bahkan kami di Kadin Indonesia, saya Ketua Komtab Inovasi Teknologi Daerah. Kami mencari teknologi persampahan yang cocok untuk dilakukan di kabupaten. Nanti saya cerita di belakang, kami pernah membuat dialog nasional dengan Kementerian KLH, dihadiri seluruh anggota bupati, kabupaten, dan dinas lingkungan hidup seluruh Indonesia, karena kita kerjasama dengan aplikasi. Nah, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada poinnya adalah bahwa mengenai masalah produk air ini atau hilirisasi ini menurut saya harus proven dulu gitu. Provennya begini. Pertama, secara katakanlah komponen material bahan bangunan itu risetnya atau standarnya seperti apa? Karena untuk bahan bangunan kan sudah PUPR memiliki standar sendiri. Nah, ini yang harus dijajaki secara maksimal supaya nanti baik termasuk juga Kementerian Perindustrian, supaya nanti akan keluar namanya, katakanlah kalau ini adalah produk, ada SNI-nya gitu. Ujungnya nanti suatu saat harus ada SNI-nya. Karena kami kebetulan juga, saya pribadi adalah seorang kontraktor, kami bergabung di Gapensi, saya pengurus juga di Gapensi. Kita akan tahu kalau Gapensi itu kita melakukan satu pekerjaan yang sifatnya pemerintah ya, kecuali swasta ya. Kalau pemerintah ini kan jelas speknya, jelas ininya, dan kemudian juga kita sudah mulai resource dari e-katalog. Nah, e-katalog inilah mestinya ke depan ini kalau memang produk ini memang sudah proven secara teknisnya, secara kualifikasi, spesifikasi, dan termasuk juga dari PPR ini sekarang sudah ada konteks tahan gempa ya. Ini karena komponen material bahan bangunan ini kan dalam konteks di daerah-daerah atau di daerah ini kan
memerlukan satu endurance, satu durability, dan satu kekuatan, satu standar tahan gempa. Nah, ini yang barangkali perlu nanti ya berproses ya, tapi menurut saya harus, kalau memang nanti menjadi massal bagus dan bisa dijalankan di semua desa, mestinya nanti tentu ada produk akhirnya yang cukup signifikan secara kuantitasnya, kemudian nanti tentu pemasarannya juga ada saluran distribusi yang jelas, termasuk juga dengan adanya katalog nanti ujungnya bahwa produk ini adalah merupakan satu produk yang memang hasil daur ulang. Itu menurut saya hilirisasi produknya yang perlu didevelop oleh Pak Yoris atau rumah konservasi. Tapi ada satu hal lagi secara lingkungan hidup, secara konteks roadmap-nya KLH Kementerian LHK atau konsep Indonesia Birunya Indonesia adalah bahwa kalau tidak salah pada tahun 2030 itu sampah-sampah plastik sudah terus terang saat ini kan Indonesia ini penghasil sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia setelah China ya, mungkin karena habit kita. Tapi maksud saya tahun 2030 kalau tidak salah Kemen LHK lingkungan hidup waktu dalam satu acara kami menyampaikan bahwa tahun 2030 akan produk-produk plastik itu akan dikurangi. Jadi produsen plastik, minuman ringan segala macam itu hanya boleh melakukan produksi untuk menjual segala macam itu dari plastik daur ulangnya mereka juga. Jadi sudah banyak seperti misalnya Coca-Cola atau apa, mereka sudah melakukan daur ulang sendiri. Nah, ini menjadi permasalahan nanti adalah sumber bahan bakunya nih. Apabila ini berjalan setelah tahun 2030 plastik mulai berkurang populasinya karena sudah ada regulasi roadmap-nya Kementerian LHK sehingga akan berkurang. Ini seperti apa? Bagaimana contingency plan-nya, bagaimana mitigasinya supaya tetap karena kan ini settingannya dari bahan bakunya plastik. Nah, inilah yang barangkali perlu menjadi satu SWOT analysis daripada Pak Yoris dan teman-teman, bagaimana untuk supaya bisnis ini bisa sustainable gitu. Kita ingin memanfaatkan daur ulang konsep circular economy yang berdasarkan plastik ya kan, karena selalu tadi kan bahan utamanya plastik dengan campuran segala, tapi memang jangan sampai nanti pada saatnya sudah established bisnis ini, sudah masuk ke katalog, sudah dicari, sudah bisa dipakai oleh para kontraktor untuk baik di swasta maupun di pemerintah, tapi ternyata terhambat oleh bahan baku. Nah, ini barangkali satu pemikiran saja, satu saya yang harus dijangka panjang, karena ya itu regulasi-regulasi ini harus kita cermati juga bahwa memang kita semua ini kan berkontribusi pada dekarbonisasi ya terhadap klimat kaca yang memang Indonesia juga turut meratifikasi kan dalam Paris Agreement. Tentunya ada langkah-langkah dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia itu termasuk dalam hal sampah ini bebas sampah plastik khususnya ya. Kalau organik nggak ada masalah mungkin ya. Plastik ini yang memang menjadi masalah di Indonesia itu menurut informasi dari Kementerian LHK pada waktu itu Ibu Dirjen hadir dalam acara Dialog Nasional Sampah yang dibuat oleh Kadin, dan saya sebagai ketua panitia waktu itu memang mendorong ada terobosan-terobosan di dalam hal pengelolaan sampah bekerjasama dengan daerah. Nah, ini juga sebagai informasi bahwa kami bulan Agustus Kadin Indonesia akan mengadakan forum dan expo sampah internasional. Kami akan mengundang stakeholder sampah seluruh Indonesia, termasuk juga bekerja sama dengan APKASI, Asosiasi Kabupaten Kota Kota seluruh Indonesia, dan juga ada beberapa bank yang mensupport kegiatan kami. Mungkin nanti daur ulang juga bisa terlibat, bisa memberikan workshop, memberikan presentasi ya, karena nanti ada forum-forum yang berkaitan dengan seminarnya, tapi ada juga panel-panel yang berkaitan dengan masalah produk-produk atau robot inovasi teknologi. Nah, saya sangat ingin ini daur ulang ini bisa menjadi salah satu nanti yang bisa ikut terlibat dalam kegiatan kami di Indonesia, supaya terobosan-terobosan seperti ini harus dihargai, harus dihargai Pak, harus diapresiasi oleh dan yang pertama yang mengapresiasi itu adalah ya pasar tadi Pak, bahwa ini nanti akan bisa dipakai tidak useless. Jadi kalaupun nanti misalnya bekerja sama dengan BUMDes atau bekerja sama dengan
pihak-pihak swasta lain yang tertarik dengan bisnis ini, baik itu investor perorangan skala kecil dan segala macamnya, tentu ini akan baik. Tetapi ya ini harus dipikirkan dari hulu ke hilir permasalahannya, dan Indonesia ingin mendorong, tertarik juga untuk mendorong program ini agar bisa dilaksanakan secara masif. Satu itu dari sisi Kadin, dan kami juga pengurus di Lemhanas. Kami di sini ada ketua saya Pak Bimo, Dr. Bimo Prakoso juga ikut join. Nah, kita punya konsep ingin mendorong IKAL desa bersih, sehat dan sejahtera. Ini ada Bu Wito juga PhD-nya. Nah, mungkin nanti bisa kolaborasi bagaimana dari sisi pengelolaan sampah di satu desa. Misalnya desa pariwisata yang jelas sampah plastiknya banyak. Nah, mungkin nanti barangkali konsep saya memang di awal adalah kerjasama dengan BUMDes itu paling cocok. Karena BUMDes kan bicara mengenai ya istilahnya bicara mengenai break-even point, bicara mengenai profit, targetnya mengenai starting profit, dan hal-hal lain yang bersifat ekonomis tentu bisa didiskusikan dengan pengurus-pengurus BUMDes. Itu kalau saran saya yang jelas bisa konkret dilaksanakan di satu daerah atau satu desa. Mungkin demikian barangkali sementara dari saya, Bu Mia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya, terima kasih Pak Ade. Lanjut Bu Mia ya, langsung saya respon dari Pak Ade. Terima kasih Pak, nanti mohon petunjuk dan bantuannya juga. Saya coba urai satu persatu ya Pak ya. Soal yang pertama, soal 10 ton ya, 10 ton itu kebetulan memang sudah kita simulasikan Pak. Saya ngerjakan juga ada beberapa teman-teman akademisi yang membantu. Kemarin ada dari Tangsel juga minta 200 ton per hari. Kami bilang skenario-nya ada beberapa, termasuk ada pengolahan yang 50 ton per hari. Tapi resikonya tidak sebanding dengan yang hasil yang diharapkan Pak. Karena kan 10 ton ini yang sudah proven ya Pak ya. Kami sudah melakukan terus kemudian di Kota Probolinggo juga baru mulai bulan Januari kemarin gitu. Terus kemudian yang dengan BUMDes Pak di Bantul Pak, di Pangungharjo tempat Pak Imam, saya ketemu Pak Imam juga visit itu juga TPS 3R punya BUMDes Pak, punya Desa Pangungharjo. Ini di Pekalongan Pak juga sedang berproses di Batu Salam Pekalongan dengan BUMDes juga dari sana dibantu teman-teman di Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau konsepnya memang kita sedang mencari skala, tapi karena memang ini hubungannya dengan ekonomi juga Pak ya, artinya tidak harus gede-gedean gitu. Kalau misalnya SCMPP atau Bali PP itu yang pengolahan sekitar 300-400 ton per hari dengan Sinkes Pak, bukan berarti kita tidak bisa ke sana Pak, tapi hitung-hitungan ekonominya nanti nggak masuk Pak. Ilustrasi kalau yang dibuat sama kemarin di Bantar Gebang 3.000 ton per hari RDF itu biayanya 1 triliun Pak. Jadi per 10 ton 3,3 miliar. Kalau kami itu 10 tonnya hanya sekitar 1 miliar Pak. Jadi memang kita komparasinya karena untuk disiapkan ke end user juga ya Pak, ya investor retail juga Pak. Kita juga tidak mau terlalu mahal gitu intinya investasinya. Jadi kalau keseimbangan hasilnya harus seimbang lah. Intinya itu Pak. Jadi nanti kami minta bantuan juga untuk juga diperkenalkan Pak, waste to material termasuknya relatif jarang Pak. Tapi kami juga terlibat kok dengan TPST Samtaku di Bali, Jimbaran, di Lamongan, terlibat juga dengan teman-teman yang lain. Sebetulnya kita juga terlibat ke Golimba, ke Sampangan ID. Sebetulnya ini hanya alternatif saja di antara yang lain, tapi saya yakin juga untuk perhitungan ekonominya kami sangat-sangat concern. Tidak hanya menghitung, karena kan kayak yang di TPST Samtaku itu dapat tipping fee ya Pak ya, di Lamongan itu 100.000 per ton, di Jimbaran Pak Nyoman Sutarmo juga dapat 100.000 per ton. Nah kalau ini memang kami mendesain tanpa tipping fee Pak, jadi memang tapi ya tidak bisa memberi imbal hasil yang tinggi seperti investor. Kalau Bapak investi di Alfamart atau di Indomart itu yang harus kami sampaikan di depan. Jadi hitung-hitungannya tetap ada tapi belum optimal. Itu soal 10 ton Pak. Terus kemudian soal pengujian, kita juga dengan kampus-kampus Pak, paten-paten kita diterbitkan kampus kok Pak. Jadi di Lambung Mangkurat, di UGM, di ITS, bahkan di Universitas Jember kita dikasih ruang nomenklatur D4 Teknik Bangunan Pracetak Pak. Tahun ini kita sudah mulai terima mahasiswa. Jadi nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang spesialisasinya adalah bangunan-bangunan pracetak. Termasuk di dalamnya Risa Ruspin yang Bapak ceritakan, kami juga sebetulnya terlibat di sana Pak, jadi aplikator dan sebagainya. Jadi memang ini arahnya ke sana Pak.
Dan sebetulnya juga mesin-mesin kita sebagian besar sudah di e-katalog juga kok Pak. Yang mesin pengolahan ini hampir 60% sudah di e-katalog. Tapi tetap masalah Pemda itu tidak hanya pengadaan Pak, tapi juga pengoperasiannya seperti yang diceritakan Pak Imam tadi. Tidak sendiri Imam itu banyak TPS 3R yang mangkrak Pak. Kita juga pengen mengoptimalkan itu, tapi tidak bisa sendiri Pak. Harus butuh bantuan. Ya, bantuan kapital, bantuan akses, bantuan marketing juga. Meskipun kami punya website rumahpracetak.id dan cukup bagus penjualan untuk material fabrikasinya, tapi kita tetap selalu butuh bantuan Pak. Kalau di sisi yang jadi secara kecil memang sudah proven Pak, tapi memang loop-nya kecil, lingkarannya kecil. Makanya kami juga tidak pede untuk bilang 1.000 ton atau 100 ton. Kita hanya bilang 10 ton per hari karena loop-nya yang terbukti hanya segitu Pak. Kita akan berlebihan kalau kita bilang 20 ton, 30 ton per hari. Karena ngurus sampah ternyata memang cukup rumit, Pak. Terus kemudian soal keberlanjutan, Pak. Jadi saya membuat simulasi dengan tim di daurulang.id. Dengan adanya mobil listrik, Pak, industri minyak dan gas itu akan terhenti pasokannya ke BBM, Pak. Dan itu pasti salah satu ujung akhirnya adalah material. Baik material direct itu langsung kita ambil gas, langsung kita buat ini Pak, material ini tanpa melewati plastik gitu Pak. Atau yang indirect itu mereka jual ke Unilever dulu, ke Wings dulu, ke Mondelez dulu, kemudian hasilnya jadi plastik kemasan, baru kembali ke jalur material. Itu simulasinya seperti itu. Dan memang prediksi banyak ahli itu ya sampah plastik naiknya nggak 1-2 kali lipat, bisa sampai 10-12 kali lipat Pak dalam 10 tahun gitu. Itu yang simulasinya. Tapi dari kita sendiri, kalaupun semuanya sadar bahwa tidak menggunakan plastik, mengurangi plastik sampai level yang minimal sekali, kita bisa dapat source direct dari industri migas Pak. Itu kan mereka pasti kan akan kehilangan pasokan kan Pak. Kalau jadi bensin nggak boleh, jadi plastik nggak boleh, terjadi apa gitu. Sederhananya seperti itu Pak kalau dari rencana besarnya. Karena memang ujung awalnya kan ini polimer ya, dari rantai karbon ya yang dibuat ke material. Itu aja sih Pak kalau hit. Tapi saya sangat terima kasih Bapak berkenan hadir. Kemudian mudah-mudahan bisa bersinergi ya Pak. Kami juga minta bantuan untuk diarahkan dan diberikan jalan Pak lebih lanjut. Demikian Pak Ade, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yuris. Bu Mia, boleh saya merespon sedikit ya, Bu Mia ya? 1-2 menit ya. Silakan Pak. Ya, baik. Saya juga sangat appreciate ya apa yang dilakukan oleh daurulang.id untuk ini kan masalahnya kan kita mencari solusi permasalahan sampah, khususnya sampah-sampah plastik di Indonesia. Nah, tapi juga saya ingin juga barangkali memberikan advice bahwa ini daur ulang ini lebih baik bermain di skala yang low ini Pak, quantity. Maksud saya gini, kan mungkin Bapak tahu ya bahwa untuk pengelolaan sampah secara skala besar itu kan sudah ada Perpres 35 tahun 2018 ya, waste to energy Pak. Jadi semua itu pakai insenerator yang dibakar, yang mungkin di Jakarta yang ada Sunter kemarin, TF, kemudian ada di beberapa titik itu kan itu investasinya besar Pak. Investasi besar sampai T bahkan ya. Saya ada teman ini dari Kadin juga itu dapat kontrak lelang ya, menang lelang KPBU pengelolaan sampah 2.000 ton Pak. Yang 2.000 ton ya, karena sampah Jakarta kan 8.000 ton dibagi 4 lokasi. 2.000 ton itu dia investasinya 5,5 T Pak. Yang 1,5 T itu hanya untuk investasi alat, yang 4 T-nya itu untuk filternya, untuk supaya outputnya jadi Euro 4. Padahal tahun 2000 berapa itu kan udah harus bayar tax karbon ya, insenerator. Jadi ini juga sebenarnya juga dilematis. Tapi kan sudah terlanjur diluncurkan pemerintah. Nah, ini skala-skala besar ini tentu tidak pas kalau nanti daur ulang masuk di skala-skala kota, atau karena ini juga kan bicara kota. Seperti di Perpres tersebut kan misalkan 12 kota percontohan, kalau nggak salah yang sudah berjalan Surabaya. Nanti kemudian lagi Solo yang akan diresmikan oleh Presiden dan lanjutnya. Nah, waste to energy ini memang pure lari kepada listrik, karena kan nanti ada off-taker-nya PLN juga yang diatur oleh Perpres. Nah, sekarang lebih bagus kalau saya sih main di skala-skala yang low quantity Pak. Maksimum sampai skala-skala kecamatan lah, entah berapa, apakah 50 per hari, 50 ton per hari atau apa. Karena teknologi ini kan teknologi yang baru ya, artinya teknologi yang mungkin harus diedukasi dulu ke stakeholder, kemudian juga nanti produk akhirnya
yang tadi dibilang tadi, maksud saya e-katalognya bukan e-katalog mesinnya Pak, tapi e-katalog produk akhirnya. Produk akhirnya itu adalah tadi materialnya itu kan sebagai material komponen bahan bangunan itulah di-katalogkan karena itu kan merupakan kunci untuk dipakai oleh para pemilik proyek atau pemberi proyek ya, atau para kontraktor yang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baik swasta maupun pemerintah. Jadi kuncinya menurut saya di produknya, katalognya itu. Nah, tapi anyway, memang saya pikir ini bagus Pak. Ini saya juga dari Kadin Indonesia tertarik untuk mendorong ini paling tidak di lingkungan kami, karena antara Kadin Indonesia dengan Apkasi sudah ada MOU. Kami sudah pernah mengadakan acara tahun lalu di nasional yang hybrid ya, dihadiri 400 peserta seluruh Indonesia dari Dinas Lingkungan Hidup, dari beberapa bupati masuk yang hadir juga. Nah, ini kita gelontorkan, kita ini kan dorong lagi dalam forum yang sifatnya tahun 2003 ini seminar langsung ya, forum seminar rencana bulan Agustus ya. Mungkin nanti saya berharap daur ulang juga ikutan lah di situ, sehingga ini bisa dianukan Pak, diedukasi ke kabupaten, sehingga nanti beberapa kabupaten bisa membuat pilot project Pak di lingkungan kecamatannya atau desa. Kalau skala ini kan bisa bergerak ya 50 sampai 50 misalnya, atau setinggi-tingginya berapa, misalnya 100 ton gitu ya, tentu dengan investasi yang lebih besar segala macam. Tapi kan banyak investor-investor menurut saya yang akan masuk Pak. Karena kalau skala besar itu yang tadi sampai TT itu rupanya dananya dari Eropa tuh Pak, green financing yang dikelola oleh beberapa NGO internasional yang mereka concern kepada lingkungan hidup, pada pengelolaan sampah, mereka masuk dananya ke sini. Tapi kalau yang skala-skala gini mungkin cukup dilakukan dengan investor lokal, baik perorangan, personal, mungkin dari Kadin juga nanti bisa memobilisasi, dan kemudian tapi jelas kita perjelas dulu nih aturan mainnya seperti apa. Bahkan kalau perlu saya sih usul nih Pak, karena kami di Lemhanas ini kan ada program rencana untuk membuat satu konsep desa bersih dan sehat serta sejahtera. Mungkin kalau bisa Bapak buat satu proposal yang visibility terhadap katakanlah skala desa tersebut. Nanti kita coba aplikasikan di lingkungan destinasi desa yang akan kita pilih nanti, sehingga benar-benar konkret Pak. Artinya ini menjadi pilot project di lingkungan, bukan hanya di lingkungan internalnya daur ulang, tapi juga di lingkungan, nanti Kadin juga kita coba di beberapa tempat, bahkan saya juga di Bandung, ini kan kalau nggak salah Bandung ya, saya Bandung juga dengan Pak Lingkungan Hidup, komunikasi terus, mungkin nanti bisa kita terapkan di daerah sana dengan skala lebih kecil, yang menurut saya sih di bawah 100 ya Pak ya, karena kalau udah bicara 100 ke atas, ini pemerintah kota ini pendekatannya udah massal Pak, yang dengan WTE atau dengan teknologi lain yang non WTE, tapi skalanya adalah zero waste, Pak. Zero waste solving. Jadi misalnya ratusan ton, seperti saya di Pekanbaru sudah MOU dengan wali kota Pekanbaru, insya Allah ber-MOU kan, kita kemarin baru survei segala. Itu untuk 700 ton, pengelolaannya kita jadikan ada organiknya yang tadi seperti kompos, seperti pupuk, yang lainnya nanti bisa jadi produk-produk yang sifatnya plastik menjadi plastik lagi atau menjadi bahan baku plastik untuk dikirim misalnya ke Aramco, kemana yang memang untuk butuh produsen Pak ya. Kemudian juga di Jogja juga kalau nggak salah sedang berproses untuk satu pilot project dengan produsen investor dan teknologi dari luar, yang memang kalau udah bicara teknologi luar tuh angkanya memang mungkin besar Pak di kita. Nah saya makanya mendorong dari lokal juga ada teknologi lokal ini, dan saya apresiasi teknologi lokal yang di daur ulang Bapak ini bisa kita kembangkan juga. Tapi kita segmentasi Pak, kita nggak bisa head to head dengan investor besar yang mau masuknya skala kota, seperti Tangsel tadi Pak. Setahu saya Tangselnya juga WT, dia masuk 12 kota yang mereka sampahnya itu saya udah survei, udah sampai ke lokasi TPS mereka itu sampahnya sekitar 1.300. Dan itu mereka semuanya akan pakai pola waste to energy karena mereka masuk dalam Perpres yang 35 tadi. Jadi tentu saja kalau tadi Bapak bilang Tangsel 200 ton itu saya rasa itu apakah itu sampah di luar kota Tangsel atau di Tangerang yang mana gitu, karena kan ada Tangerang kota, kabupaten, ada Tangerang Selatan kota, dan daerah lain swasta misalnya gitu ya, kawasan industri ya. Nah ini yang mungkin perlu kita jelas, tapi saya lebih usul daur ulang mainnya di skala-skala kecamatan lah paling tinggi, yang mungkin maksimum 50. Itu lebih realistis, investornya lebih konkret dari teman-teman atau nanti dari stakeholder sampah. Kadin pun bisa turut mobilisasi dan bisa kita kerjasama dengan kabupaten kota, bukan kota, maksud saya kabupaten melalui BUMDes tadi Pak. Mungkin itu dari saya, terima kasih, maaf kalau terlalu panjang ini atas respon saya. Terima kasih Pak Yuris, terima kasih Bu Mia. Iya Pak.
Ya, itu yang 200 ton di Tangsel itu maksudnya Pak, unit pengolahannya per 200 ton Pak, bukan kalau sampahnya memang 1.400-an ya, 1.400. Iya. Ya. Ya, tapi per 200 Pak. Tapi memang ya Fastabiul Khairat lah Pak. Kami sih bukannya bilang gimana-gimana ya, tapi karena saya juga terlibat juga di SJMPP yang di Solo, Putri Cempo Pak. Itu Ya, terus ya, kemudian di Benowo Pak yang sumber organik itu ya, pengelola PLTSE-nya Benowo itu juga ya tahulah Pak itu nih. Tapi ya saya Fastabiul Khairat lah, saya tidak untuk menggantikan juga, tapi ini hanya diskusi tawaran. Tapi terima kasih juga Pak, nanti dilanjut di Japri ya mungkin Pak, izin Pak nanti kita boleh. minta bantuan workshop beberapa penawaran kita lah Pak untuk pembuktian yang skalanya memang kami belum berani yang terlalu besar juga Pak. Ya, terima kasih Pak Ade ya. Ya, sama-sama Pak Yuris. Terima kasih. Kita moga-moga bisa kolaborasi karena kami juga ingin mendorong produk-produk lokal ini nanti dalam kancah sampah tidak hanya teknologi-teknologi luar gitu. Tapi juga ada teknologi lokal seperti Pak Yuris ini yang saya sangat-sangat apresiasi dan berharap ini bisa berkembang ke depannya tentu dengan dukungan stakeholder semua pihak, Pak Yuris. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Mia, ada yang raise. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Syam, Pak Ade Syam. Nanti mungkin dilanjut. Ya, sama-sama Bu Mia. Ya, baik. Saya lanjutkan kembali. Selanjutnya yang sudah raise hand adalah Pak Budi Saryanto. Silakan Pak Budi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar? Ya, maaf saya mengikuti baru kali ini karena dikasih tahu di jaringan lewat Imam Mahdi tentang ngomongin sampah. Hanya mau tanya, itu yang pengolahan sampah itu yang plastik itu ya atau apa itu yang dijadiin bahan bangunan. Itu apa memang sudah fix bahwa itu ada kasusnya memang profitable dan memang menguntungkan. Jangan sampai pengalamannya juga kayak ini yang teman-teman yang mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, dijadikan lagi minyak, tapi ternyata setelah dihitung-hitung itu ya tidak menguntungkan karena dia itu bahan bakarnya juga menggunakan bahan bakar gas kayak gitu ya. Terus setelah dihitung-hitung katakanlah itu gratis saja, plastiknya tidak beli, itu ternyata itu kalau dihitung itu ya sebenarnya merugi. Nah, pertanyaannya ini adalah bisnis dalam pengolahan sampah ini adalah memang untuk mengurangi persoalan atau masalah sampah, atau memang pure bahwa ini setelah dihitung semua dan memang ada bukti sesuai yang dibilang Pak Ade tadi itu yang dari Kadin kalau nggak salah itu memenuhi standar, memang untuk bangunan itu juga berstandar kayak gitu ya, supaya bahwa kalau memang ini betul kan sebenarnya kan sudah banyak ya di program pemerintah itu ada bank sampah, secara koordinasi tinggal bagaimana yang namanya di di pemerintah yang untuk urusan lingkungan hidup ini ya serius menggarap ini kalau memang betul bahwa itu memang profit kan begitu Bu. Jadi harapan saya sih kalau memang lihat ini kayak yang dilakukan beberapa teman-teman itu tidak melulu bahwa hanya sebatas kampanye untuk masalah persoalan sampah, tetapi memang sampah ini betul-betul menghasilkan sesuatu yang itu profitable kan gitu Bu. Jangan sampai nanti kesananya ternyata nggak menguntungkan, terkendala lagi persoalan-persoalan yang dibilang dari Kadin tadi, ternyata dari hulunya juga belum rapi misalnya. Nah ini ya harapannya bisa mendapatkan gambaran untuk bahwa ini bukan hanya sebatas kampanye untuk menyelesaikan sampah, tetapi memang bisnis untuk yang namanya sampah menjadi sebuah nilai lebih. Itu Bu. Harapan saya sih kalau ngomong namanya investasi untuk urusan kayak gitu, saya kira sih banyak ya sumbernya untuk kalau memang itu menguntungkan. Mungkin itu saja pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Baik Pak Budi. Pak Budi mohon maaf, dari mana Pak? Di daerah mana Pak? Saya temannya Bapak yang dari Kadin itu
Pak Silverius Oscar Unggul itu teman saya yang dari Kadin, Wakil Ketua untuk Lingkungan Hidup ya. Ya, baik. Temannya Pak Ade mungkin juga. Ya, makasih. Makasih Pak Budi. Silakan Pak Yuris. Ya, sama-sama. Langsung saja Pak Budi ya. Ya memang bukti terbaik itu hasil Pak ya. Kalau cuma dikeluarkan juga pasti manfaatnya ya Pak ya. Cuma karena kami kan juga seperti Ibu Mia kan kita berangkatnya memang bukan dari pengelola sampah sebetulnya Pak. Kami berangkatnya dari industri bahan bangunan. Jadi memang concern pertama yang diletakkan ya berapa HPP-nya Pak. Jadi tapi memang tidak ada bukti terbaik kecuali hasil. Itu pasti Pak Budi. Jadi kami juga tidak akan meyakinkan Pak Budi lagi gitu kan. Maksudnya kalau berkenan berkunjung ya silakan, bisa kita yang sudah jalan, sudah produksi. Tapi memang kita juga tidak dalam rangka tidak dalam rangka ayo sampahnya sini kita selesaikan juga, tidak begitu juga Pak. Karena tadi menguntungkan itu kan berapa, untungnya itu kan juga ada levelnya ya Pak ya. Maksudnya kalau hanya setara di bawah deposito kah, deposito kah, atau 2 kali deposito, hasilnya itu kan juga pasti beda-beda ya preferensi investor juga Pak. Nah itu juga pasti jadi pertimbangan juga. Apalagi kalau kita menggunakan dana Pemda, investasinya kan mereka yang bukan BUMD, mereka juga tidak mengharapkan pengembalian dari modal. Jadi seperti itu sih Pak Budi. Tapi saya terima kasih kalau Pak Budi sudah hadir. Prinsip dasarnya ya menguntungkan itu pasti ada ukuran. Kalau sekarang kami hitung memang masih baru sekitar setara deposito lah, kurang sedikit Pak kalau dari hitungannya ya. Makanya tidak terlalu menarik sebetulnya kalau bicara ke investor total, investor retail Pak. Selama bagi hasilnya itu setara deposito gitu. Mungkin yang diharapkan kan perlu lebih agresif dari itu. Nah, makanya kami juga sadar posisi itu, Pak. Makanya kita meminta tolongnya ke teman-teman Pemda yang punya kewajiban menyelesaikan sampah, Pak. Tidak semata-mata bisnis ya, Pak. Kalau semata-mata bisnis, terus masih belum cantik lah, Pak. Belum apa ya istilahnya ya, belum menarik Pak, kecuali ada tipping fee seperti Samtaku Jimbaran atau Samtaku Lamongan Pak Nyoman atau Pak Bima di Lamongan sudah tidak perlu, ya udahlah Mas, bagi hasil segitu juga nggak ada masalah karena memang dapat tipping fee Pak. Tapi kalau dengan yang lain kayak BUMDes di beberapa tempat itu juga pasti jadi kendala Pak. Itu kurang lebih masalah yang kami hadapi Pak. Ya karena gini lagi nambah boleh? Silakan Pak. Nah, kan begini, kalau teman-teman yang kampanye plastik mengolah sampah plastik menjadi minyak BBM dengan sistem pirolisis ini kan dengan biaya, bisa saya bilang biaya modal awal juga lumayan karena harus beli alatnya untuk menyuling plastik itu, membakar plastik itu, diambil minyaknya. Artinya itu ternyata nggak terbukti bahwa katanya bisa dibikin secara ekonomis. Oh ternyata enggak, itu hanya bagian dari menyelesaikan persoalan sampah kan itu. Nah, yang kita cari ini kan seperti yang metode yang Bapak bilang tadi, katakanlah untuk sampah ini kalau ada, walaupun katakanlah profitnya itu dari bunga bank itu ternyata di bawahnya adalah, wah itu hebat sekali bagi saya sih ya. Artinya banyak sekali kayak dulu waktu tahun berapa tuh di Kementerian Lingkungan Hidup ini kan ada siapapun yang bikin perusahaan, dia punya lembaga badan usaha yang jelas, mereka kan juga menyediakan pembiayaan, bukan pembiayaan dalam arti tapi pinjaman yang dia bunganya rendah, bahkan mungkin tanpa bunga, juga skema-skema di LPDB juga kalau nggak salah juga seperti itu yang disalurkan lewat BLU kayak gitu. Artinya kan banyak sekali akses yang bisa dilakukan kalau memang ini bisa membuktikan dan bisa dipresentasikan, ada bukti dulu yang penting kan begitu. Itu yang mungkin saya ini penasaran saja karena banyak orang bicara tentang sampah untuk mengolah sampah, ternyata lebih banyak dia ya sifatnya lebih ke bagaimana menyelesaikan masalah sampahnya saja, yang artinya bukan bicara profit tapi lebih ke kampanye, lebih ke cari donasi untuk bagaimana dari perusahaan-perusahaan CSR yang memang menyebabkan sampah tadi, kayak misalnya perusahaan yang memproduksi plastik misalnya. Nah ini yang saya ini penasaran dari dulu karena lebih banyak kayak misalnya dibikin teman-teman di Telapak, kawan Silverius Oscar Unggul yang mungkin Pak Adi juga kenal, itu malah mencoba mengorganisir banyak komunitas di perumahan-perumahan itu, dia ada itu sangat terkenal sekali. Jadi mereka memberikan sampah yang bisa dimanfaatkan, yang bisa didaur ulang, dia jual ke tempat daur ulang. Terus ada juga semua yang orang-orang itu udah nggak digunakan,
itu barangnya dimasukkan ke sana, ada yang di ini lagi, maksudnya dibenerin lagi dan disumbang-sumbangkan. Itu sangat menarik karena ini bisnis dan ternyata juga sedikit menyelesaikan masalah untuk urusan lingkungan, urusan sampah kan gitu. Itu aja perbandingannya Pak Yuris. Itu. Makasih. Itu. Baik, makasih Pak Budi. Pak, saya boleh sedikit ya 1 menit lagi Bu Mia untuk menyambung tadi. Ada yang kelupaan tuh masalah tipping fee. Boleh ya Bu ya? Silakan Pak. Ya, jadi begini ya Pak Budi, salam kenal juga ya Pak Firdaus, teman kami di Kadin Indonesia. Beliau memang Wakil Ketua Umum bidang lingkungan hidup. Kalau kami di bidang pengembangan otonomi daerah. Tapi saya sendiri sebagai Ketua Komite Inovasi Teknologi Daerah mendapat tugas saya untuk mengurusi masalah persampahan di daerah khususnya karena kita kerjasama dengan APASI seluruh kabupaten ya, khususnya bupati-bupati seluruh Indonesia. Nah, kaitan tipping fee begini ya Pak Yuris ya. Sebenarnya menurut saya tipping fee ini salah satu cara untuk mempercepat return ya atau return on investment dalam arti break-even point segala macamnya. Makanya kalau teman-teman yang skala gede itu tadi yang yang investasinya untuk sampah sampai T itu, mereka harus dapat konsesi 25 tahun di jalan tol. Jadi polanya KPBU ya, ada namanya istilahnya kerjasama pemerintah badan usaha. Itu kalau di jalan tol lah mirip-mirip seperti itu, konsesi jangka panjang. Kemudian juga ada tipping fee yang memang diatur kalau di Permen itu ada subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, tapi kan kita tidak bicara skala itu, Pak. Kita bicara skala yang kota, artinya dengan kota ya, hubungannya dengan kota atau kabupaten, tapi skala-skalanya yang di bawah. Nah, saya mengusulkan juga untuk tipping fee ini harusnya bisa, Pak, menjadi salah satu source of revenue daripada pengelolaan ini, di mana kita harus masuk ke dalam sistem, Pak. Sistemnya itu artinya begini, harus kerjasama dengan BLUD, Pak. Mungkin di beberapa daerah sudah ada BLUD, sudah terbentuk UPT, jelas kalau UPT sampahnya ada ya, tapi beberapa daerah sudah ada BLUD. BLUD ini lah nanti yang bisa kerjasama secara B2B dengan seperti daur ulang ini, Pak. Jadi masuk dalam sistem mereka sehingga ada tipping fee yang dibayar. Minimum contoh lah seperti Bandung. Bandung itu tipping fee-nya 50.000, Pak. Tanpa teknologi, jadi tipping fee untuk sampah itu masuk ke areal pemrosesan. Nah, menurut saya perlu juga kenapa? Karena ini kan untuk sustainable jangka panjang usaha. Harus ada supply sampah yang terus-menerus, Pak. Nah, karena terus-menerus itu memang saya tidak tahu kalau konteksnya memang ini di sini hanya sortasi sampah yang katakanlah yang hanya plastik saja, oke, karena untuk jadi ke material. Tapi menurut saya dengan kita terima tipping fee, ini usul ya Pak, tapi nggak tahu konsep ini kan bisa berbeda dengan konsep Pak Yuris. Kalau kita terima tipping fee, pertama sustainable, kita akan dapat suplai sampah selama sekian tahun, karena namanya BLUD kan kita bisa bekerja sama jangka panjang, Pak. Nah, itu bisa tercapai. Satu, kedua juga ada tambahan dari revenue, Pak. Revenue yang sifatnya ini ketika kita masuk sistem, sehingga dengan sistem tersebut kita punya partner dari Pemda ya. Tapi satu sisi kita juga punya produk hire berupa penjualan, sehingga akan mempercepat break-even point atau kemudian kalau di dalam feasibility study dalam konteks proposalnya IRR-nya atau apa ya istilahnya analisa keuangannya akan layak dan profitable untuk dijalankan. Mungkin demikian Pak, mohon maaf kalau ada tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Ya, masukannya. Sebetulnya juga di awal tahun lalu kami menawarkan ke Pemda tipping fee, Pak. Cuman banyak yang keberatan. Tapi kalau nanti bisa dibantu ya terima kasih Pak. Kita juga terlalu terbuka Pak dengan diskusi karena ya bagaimanapun juga kita melihat peluang dan tantangan. Ya Pak Ade, nanti saya japri untuk gimana langkah selanjutnya. Ya Pak Yuris, saya bisa insya Allah membantu. Ada beberapa titik di satu kota kabupaten yang mungkin bisa kita coba dengan skala di bawah 50 ton ya. Mungkin kita coba ya nanti ya. Kita akan coba konkretkan ya. Termasuk juga dari IKAL ini ada punya program IKAL Lemhanas, IKAL Desa Bersih, Peduli, Bersih, Sehat dan Sejahtera. Mungkin bisa kita konkretkan kerjasamanya nanti. Barangkali gitu Pak Yuris. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Yuris, Pak Ade Syam, terima kasih banyak masukannya. Pak Budi juga terima kasih. Mungkin Pak Yuris, kita coba jawab yang di chat dulu, atau ada yang masih mau bertanya? Iya.
di chat dulu itu. Jadi Batako ya Bu ya. Batako itu kan mungkin Bu Mia sudah tahu ya, tapi mungkin rekan-rekan yang lain belum. Jadi kalau Batako itu kan produk yang general ya Bu. Kalau produk yang di lingkungan rumah percetakan kan Isikon dengan Batasip. Kalau Batakonya pencetakannya pakai hidrolik mesin Pak. Itu kita pakai desainnya solusi rumah Holcim dulu. Jadi molding-moldingnya masih ada di kami, jadi pencetakannya pakai hidrolik press. Jadi persis, jadi plastik ini kita mengganti pasirnya Pak, tapi proses pencetakannya tetap pakai mesin Pak, karena kapasitasnya kalau pakai mesin kan bisa sampai 80 meter persegi per hari ya kalau untuk Batako ya. Itu Bu Mia ya. Untuk baik. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Pak ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang sebelumnya Pak, di atas di chat Pak, dari Pak John Pagara. Coba. Oke, ya. Oh iya, itu teman-teman dari Gerak Nusantara ya Bu ya. Nanti mungkin teman-teman Gerak Nusantara atau KSDI mungkin bisa di-meetingkan Zoom lagi Pak kalau ada yang kurang jelas atau enggak ini Pak ya. Gitu kali ya Bu ya, yang teman-teman di dari komunitas lain ya mungkin masih perlu diskusi yang ya. Baik Pak Yoris, terima kasih banyak. Mungkin sudah dibuatkan juga grup chat WhatsApp-nya. Apabila ya, masih ada yang atau saya share ulang ya Pak ya, siapa tahu mudah-mudahan berkenan join dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut apabila di dalam segala keterbatasan ini. Jadi sebentar saja. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Cukup itu sudah 1,5 jam kita diskusi ternyata. Dan kita sudah banyak yang sudah izin live juga mungkin di tengah kesibukannya masing-masing. Terima kasih banyak, luar biasa sudah meluangkan waktunya untuk kita ya Pak Yoris ya, sama-sama kita. Ada yang ya Bu ya, kita diskusikan di grup ya. Baik Pak, ya mungkin sementara untuk saat ini kita sudahi dulu ya Pak Yoris, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Harga mesin nanti juga ada di materi ya Bu ya, sebetulnya ya listnya ya. Cuma nanti kita share sore kalau sudah semuanya sudah masuk grup. Harga mesin dan rinciannya juga ada di sana. Nanti bisa, kalau kurang jelas bisa ditanyakan juga ke Bu Mia atau saya. Gitu Bu Mia ya. Baik Pak Yoris, maaf itu Pak Wawan angkat tangan. Pak Wawan, izin Pak Wawan Das. Oh ya, ini saya sedikit masukan. Maaf saya baru mulai masuk. Saya dari Mataram, NTB, Lombok, Kota Mataram. Jadi yang saya temukan selama 2 tahun terakhir saya betul fokus di sampah ini. Yang menjadi permasalahan adalah memang dari individualnya ya Pak ya. Ini keluhan saya sedikit saya cerita. Jadi saya punya konsep selama 2 tahun ini yang terutama yang di pinggir sungai yang saya coba untuk rapikan atau mulai untuk bergerak di bidang lingkungan. Jadi konsep yang saya buat ini bagaimana sesuatu hal yang kita mau arahkan atau mau himbaukan ke mereka itu dengan cara yang menyenangkan. Jadi di tempatnya saya buat seperti alam, saya taruhkan mainan anak-anak, anak muda, orang tua, bahkan bapak-bapak pun mereka akan senang di tempat itu. Jadi di situ saya buatkan secara alam bawah sadar tulisan-tulisan tentang pengolahan limbah, mulai dari hal-hal yang sederhana, pengurangan sampah plastik yang sekali pakai sifatnya, bahkan di situ pengajaran-pengajaran yang sederhana tentang anak-anak yang saya jelaskan. Kalau saya boleh punya masukan di situ, kemungkinan kalau untuk kita pengolahan limbah atau sampah skala RT, jadi per RT itu kalau kita olah secara betul-betul mendalam, itu pasti akan berdampak efek yang bagus menurut saya. Dari kecil dulu, karena saya coba yang secara pribadi dengan lingkungan sekitar saya, itu udah berefek. Sangat sederhana, murah meriah, low budget. Bahkan yang ornamen-ornamen yang saya ciptakan di lingkungan rumah saya dan berefek ke sekitar, itu semua dari sampah kali. Itu dia. Jadi kalau ini lebih jelasnya ada di saya udah masuk ke grup, jadi bisa kita share ke sana nanti juga di situ info-infonya kalau dari saya. Dan kalau
yang saya temukan juga kalau dari beberapa dinas dan birokrasi itu kebanyakan ya kita tahu sendiri lah tentang jamaah dana seperti apa ke sana, itu yang saya temukan. Jadi semuanya hampir nggak nyampe. Bahkan beberapa tim komunitas saya di situ yang rekan-rekan yang lain lah gitu. Saya tanya bagaimana di sana? Ya sunat kiri sunat kanan lah, nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa jalan. Keinginan mereka besar. Selalu ada kendala yang nama sistem kita Indonesia ya bagi-bagi lah sebenarnya. Makanya dari beberapa yang informasi yang saya temukan, jadi saya lebih ke individual di situ. Ayo kalau mau mari silakan personal, silakan Anda. Kalau bisa jangan uang, sumbang barang apa. Teman-teman pemuda saya di sini mau. Ayo kita terbuka di sini. Nah, alhamdulillah selama 2 tahun dibilang secara kelompok iya, dibilang secara personal iya, dan alhamdulillah berdampak di situ. Cuman ya belum terlalu dilirik tempat saya. Ya mungkin dari Zoom yang saya ikuti ini mudah-mudahan bisa diperhatikan kembali di situ. Walaupun sederhana tapi itu sangat berefek. Sederhana, murah-meriah dan low budget di situ dia. Ya mungkin di situ masukan saya dari dari Lombok, Mataram. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih masukannya Pak Wawan. Mungkin nanti kita lanjut di WA group ya Pak ya? Ya, siap. Baik. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Pak Wawan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Yuris dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya, kami ucapkan terima kasih banyak. Zoom-nya kita sudahi dulu. Pak Yuris, izin. Iya Bu, silakan ditutup dulu. Mantap sekali. Dapat. Jadi gimana? Pak John mungkin nanti dilanjut diskusinya di itu, Pak John, barusan raise hand. Baik, ini sudah sebagian live group. Nanti kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Zoom meeting ini kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.